In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, te iterum videre Patris allegro veritas liberabit vos. Welcome back into the jungle of Protestantism. Hari ini ya, kalau kamu tahu, tanggal 8 Desember, Hari Raya Santa Maria Immaculata, Maria dikandung tanpa noda dosa. Dan pada kesempatan ini, katekese kali ini adalah menganalisis secara logis bantahan-bantahan Protestan terhadap dogma Maria Immaculata. Nah, sebagai pegangan contoh kasus, kita akan ambil seorang Protestan yang cukup cerdas dalam level internasional yang bernama Gavin Ortlund, yang sudah berkali-kali dibantai oleh apologet Katolik di Amerika, tapi masih dipakai argumennya di Indonesia, terutama oleh pendeta-pendeta yang you know what I mean. Kita akan melihat analisis logis dan terstruktur terhadap Gavin Ortlund dan teman-teman terhadap dogma Maria Immaculata. Oke. Jadi nada yang dipakai Gavin dan beberapa temannya itu terlihat sopan, rasional, dan akademis. It seems rasional, sopan, akademis. Tapi di balik itu ada paket lengkap. Asumsi tak terbukti, logika melompat pagar, dan retorika yang bermain kabut. Mari kita bedah satu persatu. Disclaimer, Gavin Ortlund ini sebagai contoh kasus. Ada videonya di YouTube, silahkan menonton sendiri, in English of course. Dan pola argumentasinya itu masih tetap dipakai di kalangan Protestan polemikus di Indonesia. So, mari kita hadang. Sekali merengkuh dayung, 2-3 Protestan polemikus terlampaui. Yang pertama, asumsi dasar yang disembunyikan tapi jadi fondasi semua klaim. Asumsi sola scriptura sebagai hakim atas sejarah gereja. Gavin mengulang kalimat bahwa agama Kristen adalah agama wahyu, jadi tidak boleh ada ajaran yang tidak diajarkan para rasul. Di permukaan ini terlihat bijak. Masalahnya, dia menyelundupkan proposisi berikut ini tanpa pernah membuktikannya. Apa proposisi yang diselundupkan? Yang diajarkan para rasul hanya yang tertulis dalam kitab suci, bukan tradisi gereja. Itu proposisi yang diselundupkan. Dengan kata lain, dia memakai sola scriptura untuk mengkritik Katolik sambil menolak mengakui bahwa sola scriptura itu sendiri bukan ajaran para rasul dan tidak ada satu ayat pun yang mengajarkannya. Ya. Ini namanya menetapkan hakim dengan asumsi pribadi lalu mengadili orang lain. Ya. Itu asumsi pribadi yang pertama-tama ada. Asumsi berikutnya adalah asumsi evolusionisme doktrinal antipatristik. Ya, jadi Gavin ini berulang kali mengatakan bahwa jika para rasul tidak membayangkan doktrin ini, maka doktrin itu tidak boleh muncul kemudian. Ini problematik karena yang pertama, kanon Alkitab sendiri tidak dibayangkan para rasul, tapi diterima seluruh Protestan. Yang kedua, Trinitas Homoousios tidak pernah dirumuskan para rasul, tapi Protestan menerimanya untuk saat ini. Kemudian Kristologi Chalcedon bukan kata-kata para rasul, tapi Protestan menerimanya. Ya, paling kurang Protestan mainstream. Jadi kalau memakai logika Gavin secara konsisten, maka kanon Alkitab invalid, dogma Tritunggal invalid, formula 2 kodrat Kristus invalid. Ini self-destruction by friendly fire. Perusakan melalui api yang kelihatan bukan ramai ya, biasa-biasa, friendly fire. Nah, itu asumsi yang diusung di situ. Kemudian ada kesalahan logika.
logical fallacies dalam analisis Gavin dan pengikut-pengikutnya di Indonesia. Yang pertama, argument from silence yang dipoles akademis. Kayaknya Deki baru saja melancarkan pola ini, argument from silence, ketika menuduh gereja Katolik menggunakan ajaran gnostik. Ya. Argument from silence yang dipoles akademis. Dia mengatakan bahwa para bapak gereja awal tidak mengajarkan Immaculata karena ada yang menyebut Maria berdosa. Ada yang menyebut Maria berdosa. Ada dua masalah. Yang pertama, tidak ada seorang pun bapak gereja mengajarkan Maria pasti punya dosa. Tidak ada. Yang ada adalah komentar pastoral, bukan ajaran dogmatis. Yang kedua, argument from silence bukan bukti negatif. Ya. Ketiadaan doktrin eksplisit bukan bukti bahwa gereja tidak percaya. Itu bukan bukti. Kalau argument from silence itu valid, maka tidak ada kanon perjanjian baru sebelum abad keempat, tidak ada kristologi Nicea sebelum tahun 325, dan tidak ada pengajaran Tritunggal ekspresif sebelum abad keempat. Apakah Protestan siap menerima itu? Yang kemudian ada kesalahan kategori atau kategori error. Ya, Gavin dan juga polemikus di Indonesia mencampur komentar homiletik personal beberapa bapak gereja, misalnya Chrysostomus, Origenes, dengan ajaran resmi gereja universal. Mereka sengaja atau memang tidak tahu, ya, who knows. Ini ibarat memecah ceramah seorang pendeta masa kini, lalu menyimpulkan seluruh Protestantisme memiliki dogma yang sama. Begitu. Bapak gereja tidak otomatis mewakili dogma. Jadi Gavin ini memakai interpretasi moral pribadi dari homili untuk membatalkan doktrin dogmatis. Itu kategori error kelas berat. Kemudian seperti biasa, cherry picking, memetik buah kom. Ya. Gavin memilih komentar-komentar Tertullian, Origen, Chrysostom, Hilary yang menyinggung kesulitan batin Maria. Dia tidak menyebutkan proklamasi liturgis kuno, homili tentang All Holy atau Panagia, tradisi timur yang menegaskan kesucian Maria sejak awal, kesaksian tentang kehendak yang tidak pernah jatuh ke dalam dosa, dan bukti bahwa gereja timur menyebut Maria Tota Santa, Panagia. Dia sebut Ambrosius tapi minimalis. Dia sebut Gambero tapi hanya bagian yang terdengar cocok. Ini klasik Protestan cut and paste apologetics. Klasik Protestan cut and paste apologetics. Potong tempel. Kemudian ada non sequitur, falasi non sequitur. Argumen Gavin seperti ini. Karena beberapa bapak gereja membaca Lukas bab 2 ayat 35 sebagai keraguan, berarti Maria berdosa. Padahal keraguan tidak sama dengan dosa. Para bapak gereja sendiri tidak sedang menetapkan doktrin moral, dan banyak homili memakai bahasa retorik untuk membangun moral umat. Variasi interpretasi tidak membatalkan tradisi kesucian. Kesimpulan Gavin ini tidak mengikuti premis. Namanya fallacy of non sequitur. Tidak mengikuti. Nah, kita melihat asumsi, kesalahan logika. Nah, mari kita lihat teknik retorika Gavin. Halus, tapi penuh asap kamuflase. Ya, yang pertama ada retorika good cop. Dia mengulang, good cop itu adalah polisi yang baik. Dia mengulang bahwa kami Protestan menghormati Maria, kami hanya keberatan dengan kewajiban dogmatis. Ini kan selalu muncul di polemikus Protestan di Indonesia kan. Kami Protestan menghormati Maria, kami hanya keberatan dengan kewajiban dogmatis. Ini retorika menenangkan, tetapi dipakai untuk menutupi penolakan terhadap tradisi gereja kuno, penolakan terhadap perkembangan doktrin, penerimaan selektif terhadap sejarah gereja yang menguntungkan. Ya. Dia, Gavin, dan teman-teman polemikus di Indonesia memuji Maria di lidah, menolak kehormatannya di logika. Kemudian ada teknik retorika yang namanya poisoning the well terhadap sumber Katolik. Maksudnya racuni sumur. Belum apa-apa dia ngomong, hei kau bodoh, kau tidak tahu begitu. Dia menyebut para sarjana Katolik seperti Gambero, Newman, tetapi memakai kutipan seperlunya, sepotong, dan dengan framing negatif. Untuk menegaskan, lihat, bahkan sarjana Katolik pun mengakui doktrin ini tidak ada sejak awal. Tahu siapa orang Indonesia yang rajin menggunakan seperti ini? Poisoning the well.
Ini teknik klasik. Gunakan lawan sebagai saksi, tapi pilihkan kalimat yang paling jinak. Ya. Kemudian teknik retorika berikutnya. I say this without offense. Saya tidak bermaksud menyerang, tetapi, nah itu. Familiar? Kalimat seperti, saya tidak ingin memprovokasi, saya hanya ingin membantu. Ini gaya retorika pastoral Protestan klasik. Memoles argumen agresif dengan gula halus. Ya. Dulu saya SMP itu biasa makan roti goreng balik gula. Gulanya sudah dihaluskan, tabur-tabur di atas. Tetap saja isi argumennya adalah, gereja salah 1800 tahun, Bapak gereja salah membaca Maria, tradisi liturgi tidak valid, dan kami, Protestan abad ke-16, tahu lebih benar daripada seluruh tubuh Kristus abad-abad sebelumnya. Ini namanya apa? You know it, you got it. Kemudian retorika historical evolution, hanya ketika cocok. Gavin mengizinkan perkembangan doktrin, kecuali untuk Maria. Trinitas boleh berkembang, kanon boleh berkembang, teologi dosa asal boleh berkembang, liturgi boleh berkembang, tapi Mariologi no, forbidden. Itu namanya aturan main yang berubah sesuai kebutuhan. Ya, jadi sudah tangkap kan asumsinya apa, falasinya apa, dan retorikanya gimana. Itu familiar sekali kalau Anda tiap hari berjibaku dengan Protestan polemikus di Indonesia. Ulang-ulang itu saja. Nah, Gavin dan kawan-kawan memakai sejarah sama seperti seseorang memakai Google Maps dalam hutan gelap. Diterangi obor kecil, tapi tetap tersesat karena peta dipilih sesuai rute favorit sendiri. Gavin berkata, doktrin berkembang secara perlahan dan tidak ada sejak para rasul. Padahal seluruh iman Protestan lahir 1500 tahun kemudian dari tangan Luther, dan tidak seorang pun dari para rasul membayangkannya. Apa yang tidak dibayangkan oleh para rasul? Sola fide, sola scriptura, osas, one saved, always saved, baptisan sebagai simbol, pemisahan gereja sakerdotal, imami, ya. Komuni sebagai memorial doang, gereja tidak sakramental, pendeta tanpa tabisan apostolik, itu tidak pernah dibayangkan oleh para rasul. Gavin berkata, Maria Immaculata tidak terbayangkan para rasul. Para rasul juga tidak membayangkan Gavin Ortlund, MYM, DN, siapa lagi itu. Para rasul juga tidak membayangkan mereka. Kemudian para rasul juga tidak membayangkan YouTube channel. Dan terutama denominasi 47.000 cabang ataupun berapapun yang kau mau. Jadi jika kriteria Gavin dipakai konsisten, seluruh bangunan teologi Protestan runtuh seperti tenda plastik dihantam angin timur. Angin timur, begitu. Dia menyebut gereja awal berevolusi, tentu saja, karena kebenaran itu tumbuh seperti benih. Yang tidak tumbuh adalah sola scriptura yang mandek, interpretasi privat yang memecah belah, dan tradisi yang baru dibuat pada abad ke-16, tapi diklaim dan mengklaim diri sebagai praktik gereja mula-mula. Jadi ketika Gavin Ortlund dan teman-teman Protestan polemikus yang menirunya di Indonesia mencoba menganalisis dogma Maria Immaculata, yang ada bukan analisis tetapi ideologi. Jadi Gavin Ortlund ini, kalau saya menonton video-videonya, sebenarnya cerdas dan topik pembicaraannya, uraiannya cukup rapi. Tapi evaluasi dia terhadap Immaculata itu bertumpu pada asumsi Protestan, bukan sejarah objektif, selektif terhadap data, mengacaukan komentar homilitik dengan doktrin, membuat argumen from silence, melakukan retorika pemolesan, dan memakai standar ganda antara Trinitas dan Maria. Di balik semuanya itu, yang sebenarnya dia katakan dan diikuti oleh para polemikus Protestan di Indonesia, saya sudah Protestan, maka apapun yang berkembang di luar kitab suci harus ditolak, kecuali perkembangan yang sudah saya terima. Itu bukan sejarah, bukan filsafat, bukan logika.
itu ideologi dalam jubah akademis. Dan itulah alasannya kenapa setiap kali Protestan mengkritik Mariologi, mereka tanpa sadar menembak kaki sendiri. Karena seluruh struktur teologi mereka berdiri di atas tradisi manusia yang mereka sendiri tidak mau akui. Jadi begitu pola pikir Protestan ketika memeriksa dogma-dogma Katolik. Saya sudah Protestan, jadi apapun yang berkembang di luar kitab suci dan yang sudah saya terima tidak valid, ya kan? So, keep calm and stay away from Protestantism.